Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davinda Putri Pratiwi dengan NIM J2401201029 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan cara step by step penggunaan software Excel dalam perhitungan pola pertumbuhan pada ikan. Izin saya terlebih dahulu sebelumnya. Oke, untuk data dari panjang total dan bobot ikan sudah diketahui, sudah ada di link Google Classroom yang dikirim oleh para kakak dan abang asisten, yaitu dalam satuan panjang total cm. Nah, untuk panjang total ini kita ubah dulu ke milimeter atau ke mm. Untuk bobot gram udah ke dalam satuan gram, jadi nggak usah diubah dulu. Oke, jadi soalnya itu kita disuruh menentukan nilai DFP, HPB, dan juga nilai FK. Langsung mencari nilai DFP. Untuk mencari DFP, teman-teman diharapkan sudah menulis data seperti ini, yaitu nilai N, nilai max, dan seterusnya sampai NST, dan juga menuliskan tabel seperti ini. Oke, untuk mencari nilai N, teman-teman masukkan nilai sama dengan masukkan nilai panjang total. Sudah enter. Selanjutnya untuk mencari nilai max, teman-teman memasukkan sama dengan max, masukkan nilai panjang total. Sudah. Untuk nilai min sama seperti tadi, teman-teman memasukkan nilai sama dengan min, nilai dari panjang totalnya. Nilai dari panjang totalnya. Oke. Untuk jumlah kelas itu ada rumusnya, yaitu teman-teman bisa memasukkan 1 sama dengan 1 per 3,32 dikalikan dengan N. Oke. Untuk jumlah kelas yaitu kita bulatkan ke atas menjadi 1. Oke, untuk mencari nilai jumlah kelas, teman-teman bisa memasukkan rumus, yaitu ada rumus 1 ditambah 3,32 dikalikan log N. Oke, untuk jumlah kelas itu kita bulatkan ke atas ya, jadi nilainya 9. Lanjut untuk mencari wilayah teman-teman bisa memasukkan rumus max dikurangi. Oke, untuk lebar kelas sendiri dibutuhkan data dari wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Oke, selanjutnya untuk jarak kelas. Jarak kelas itu membutuhkan data dari NST, dan NST sendiri di sini belum diketahui. NST-nya itu bernilai 1. Jadi, untuk jarak kelasnya lebar kelas ditambah dengan NST. Oke. Sudah.
kita langsung masuk ke tabel total dari SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan FI. Oke. Oke, untuk nilai total SKB yang pertama, kita masukkan nilai sama dengan min. Dan mencari nilai SKA, masukkan nilai SKB yang pertama tadi. Ditambah dengan nilai berkelas. Kemudian kita string. String ini menggunakan fn plus f4 atau f4 saja, teman-teman. Kalau tidak bisa menggunakan f4 atau fn plus 4, teman-teman bisa menggunakan simbol dolar seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai SKB yang kedua, teman-teman bisa Oke, selanjutnya untuk mencari nilai SKB yang untuk mencari nilai SKB yang kedua, teman-teman bisa untuk memasukkan nilai SKB yang kedua, teman-teman bisa memasukkan nilai SKB yang pertama tadi, kemudian ditambah dengan jarak kelas. Terus itu di string. Penggunaan string ini untuk agar tidak berantakan saat ditarik ke bawah ya teman-teman. Seperti ini. Oh ya, ini kan data jarak kelasnya itu udah ketemu 2, sedangkan di sini kita butuhnya 11, berarti kurang 9 lagi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang 1. 11. Oke. Jika sudah, SKA pun begitu sama. Ditarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai SK. Untuk mencari nilai SK, sama dengan nilai SKB, masukkan simbol huruf dan, kemudian strip nilai SKA. Bentar. Kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya untuk nilai BKB. BKB ini dicari dengan rumus sama dengan SKB kurang dalam kurung buka 1/2 dikalikan dengan nilai NST. Mendapatkan 199,6. Oke, jika sudah, tarik ke bawah. Jangan lupa di string ya teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ya sudah. Kemudian kita cari nilai BKA. BKA itu dicari dengan menggunakan rumus SKA ditambah dengan kurung buka dengan 1/2 dikalikan dengan NST. Jangan lupa di string.
Bentar. Oke, dari dapat 10,5 tarik ke bawah lagi. Oke, jika sudah lanjut ke BK untuk mencari nilai BK, teman-teman langsung memasukkan nilai BKB, masukkan simbol D, dan kemudian strip BK. Bentar. Kemudian teman-teman tarik lagi ke bawah. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai XI, teman-teman bisa langsung memasukkan SKB, nilai SKB dibagi dengan nilai SKA, kurang itu dibagi dengan 2. Bentar. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai XI. Untuk mencari nilai XI, teman-teman bisa langsung memasukkan buka, masukkan nilai SKB ditambah dengan nilai SKA, kemudian dibagi dengan 2. Bentar. Oke, udah ketemu hasilnya, tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk mencari nilai FI, teman-teman diharapkan memblokir terlebih dahulu kolomnya, kemudian sama dengan frekuensi, masukkan data dari panjang total yang sudah diubah ke milimeter ya teman-teman. Kemudian kita ikuti perintah di sini yaitu menggunakan titik koma. Jika di device teman-teman menggunakan koma, maka teman-teman menggunakan koma. Kemudian masukkan nilai dari bobotkan. Teman-teman jangan langsung enter ya, teman-teman. Untuk melihat hasilnya, teman-teman diharapkan mencet tombol Ctrl Shift Enter. Sama dengan frekuensi nilai dari panjang total yang sudah diubah ke milimeter. Kemudian teman-teman ikutin perintah yang disuruh di sini oleh device teman-teman. Saya disuruh perintah dengan titik koma. Jika teman-teman perintahnya menggunakan koma pada device teman-teman, maka teman-teman menggunakan koma. Habis itu masukkan nilai SKA-nya. Jangan langsung enter. Teman-teman diharapkan mengklik tombol Ctrl Shift Enter. Oke. Didapatkan hasil nilai FI-nya seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya menentukan grafik pada DFP, yaitu kita menggunakan grafik kolom yang pertama ini atau clustered column. Oke, teman-teman langsung klik kanannya saja, select data, kemudian add. Untuk series name ini masukkan nilai FI. Kemudian untuk series values-nya ini teman-teman memasukkan nilai SK-nya. Oke, klik OK. Oke. Edit, masukkan nilai SK-A-nya.
Oke, didapatkan hasil seperti ini. Tinggal ganti ininya jadi total data. Oke, jika sudah, kita lanjut ke mencari nilai HPB-nya. HPB. Kenapa? Nah, kenapa? Beda. Oke, jangan lupa beri keterangan pada kolom vertikal sama kolom horizontalnya. Dalam satuan individu. Oke, terus yang horizontal juga teman-teman masukin. Ini di sini tulisannya selama. Frekuensi total. Oke, untuk di sini teman-teman jangan lupa masukkan data keterangan untuk yang keterangan horizontal ini selang kelas dalam satuan milimeter. Dan untuk frekuensinya dalam satuan individu. Oke, kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Oke, lanjut ke perhitungan HPB. Untuk HPB, teman-teman diharapkan juga sudah menuliskan data seperti ini. Ada nilai sigma X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, X, Y, X bar, Y bar, A, B, C, antilog, kemudian tabel sidiknya, sama uji T-nya. Oke, langsung ke perhitungan. Untuk ke perhitungan, yang hal pertama yang kita tentukan itu menentukan nilai log-nya. Oke. Nilai log X itu carinya sama dengan log dari si panjang totalnya yang sudah kita ubah ke milimeter, yaitu log tarik ke bawah. Oke, jika sudah lanjut ke log Y-nya. Untuk mencari nilai log Y sama seperti tadi, masukkan log dari si bobot ikannya. Sudah, tarik ke bawah. Oke, selanjutnya menentukan nilai sigma X. Untuk nilai sigma X yaitu teman-teman bisa memasukkan dari sum log X-nya.
Begitupun juga untuk nilainya dan sama. Oke. Untuk mencari nilai X pangkat 2, teman-teman bisa langsung menggunakan rumus Chomsky. Masukkan data dari log X. Oke, kita sudah. Untuk mencari pangkat 2 sama Chomsky. Masukkan dari log Y-nya. Dari nilai log Y-nya. Untuk mencari nilai XY, teman-teman bisa menuliskan sum product. Dari log X dan log Y. Titik koma, log Y-nya. Oke, enter. Kemudian untuk nilai X bar, teman-teman bisa menggunakan average dari log X. Begitupun untuk Y bar, menggunakan rumus yang sama, average, namun menggunakan data dari si log Y. Oke, untuk mencari nilai A, teman-teman bisa langsung memasukkan count dari si panjang total ikan yang sudah diubah ke milimeter ya tentunya. Oke, didapatkan 171. Lanjut, untuk mencari nilai slot, teman-teman masukkan nilai X, Y, dikurang tutup, kurang buka 2 kali, 1 dibagi N atau A, dikalikan, kurang tutup, dikalikan dengan nilai X, dikalikan dengan nilai Y. Dikalikan dengan Y, kemudian kurung tutup dibagi dengan kurung buka 2 kali, kurung buka sekali, X pangkat 2 dikurang dengan kurung buka 2 kali, 1 dibagi nilai N atau A, kurung tutup sekali, dikalikan dengan X dipangkatkan dengan 2. Kurung tutup 3 kali. Oke, didapatkan nilai slotnya itu min 329,7,36. Untuk mencari nilai B atau slot, teman-teman bisa memasukkan nilai XY, kemudian dikurang dengan kurung buka 2 kali, 1 dibagi nilai N atau A, kemudian kurung tutup, dikalikan dengan nilai X, dikalikan lagi dengan nilai Y, kemudian kurung tutup
2 kali dibagi dengan X pangkat 2, kemudian X-nya dipangkatkan dengan 2, kurung tutup 3 kali. Oke, selanjutnya dikurang X pangkat 2 dikurang dengan kurung buka 1 dibagi nilai N atau 171 dikalikan dengan nilai X yang dipangkatkan dengan 2. Dipangkatkan dengan kurung tutup 3 kali. Oke. Dapatkan kita 4 angka belakang koma ya teman-teman, yaitu 3,4263. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai C atau interdepth, teman-teman bisa langsung memasukkan rumus sama dengan Y bar dikurang kurung buka B dikalikan dengan Y bar kurung tutup 2 kali. Dapatkan hasilnya min 5,23688. Oke, untuk mengantilog dari nilai interdepth karena di sini negatif, yaitu sama dengan 10 pangkat intercept. Bentar. Didapatkan nilai 0,00001. Jadi bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 0,00001 L pangkat 3,4263. Oke. Jika sudah kita interpretasikan, yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Oke. Selanjutnya mencari nilai tabel sidik ragam total. Teman-teman bisa langsung memasukkan rumus untuk nilai DBR-nya itu 1. Kemudian untuk DBS, teman-teman bisa langsung memasukkan nilai sama dengan nilai A dikurang 2. Untuk DBT itu nilai A dikurang dengan 1. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai JKR, teman-teman bisa memasukkan rumus
Untuk nilai JKR, teman-teman bisa memasukkan rumus teman-teman bisa memasukkan rumus B sama dengan B dikalikan kurung buka 2 kali nilai XY kemudian dikurang dengan kurung buka 2 kali 1 dibagi A kurung tutup dikalikan dengan nilai X dikalikan lagi dengan nilai Y. Oke. Jika sudah, kurung tutup 3 kali. Oke, kalau sudah kita langsung enter saja. Dapatkan hasil 2,45. Oke. Untuk mencari JKS, kita harus mengetahui dulu nilai dari JKT terlebih dahulu. Maka dari itu kita mencari nilai JKT. Untuk mencari JKT, teman-teman bisa langsung memasukkan nilai Y pangkat 2 dikurang kurung tutup 2 kali 1 dibagi nilai N kemudian dikalikan dengan Y dipangkat yang dipangkatkan dengan 2 kurung tutup 2 kali. Bentar. Oke. Kemudian untuk mencari JKS, teman-teman bisa langsung memasukkan rumus JKT dikurang dengan JKR. Dapatkan hasil 0,2174. Selanjutnya untuk mencari nilai KT. Untuk mencari nilai KT yaitu JKR dikurang dengan DBR. Untuk nilai KT yaitu KTS yaitu JKS dikurang dengan DBS. Oke. JKS dibagi dengan DBS. Oke. Selanjutnya untuk nilai F hit dihitung yaitu sama dengan KTR dibagi dengan KTS. Oke. Untuk F tab sendiri itu menggunakan rumus Smith. Masukkan 0,05 kemudian titik koma masukkan nilai DBR-nya titik koma lagi masukkan nilai DBS-nya. T-nya itu nilai JKR, KTR, JKR dibagi dengan
Kemudian untuk mencari nilai f-tab, teman-teman bisa memasukkan rumus FNIF, masukkan rumus FINF, kemudian kurung buka 0,05, titik koma, masukkan nilai DBR, titik koma, masukkan nilai DBS. Oke, untuk mencari R kuadrat atau R pangkat 2, teman-teman bisa memasukkan rumus jika R dibagi JKT. Jika R dibagi dengan JKT. Oke. Dari di sini berdasarkan SK yang kita gunakan itu SK 95 derajat. F hitnya lebih kecil daripada F tabnya. F hitnya lebih besar daripada F tabnya, maka hipotesis H1-nya adalah H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R kuadratnya sebesar 0,91852 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Oke, jika sudah, lanjut ke uji T. Di sini untuk uji T itu H0 itu B sama dengan 3 isometrik dan B tidak sama dengan 3 sama dengan almetrik. Kita tentukan mencari nilai SB pangkat 2 terlebih dahulu. Untuk SB pangkat 2 yaitu kita masukkan nilai KTS dibagi dengan kurung buka X kuadrat kemudian dikurang kurung buka 1 dibagi N atau A, kemudian kurung tutup dikalikan dengan X pangkat 2. Didapatkan 11,73963. Oke, untuk mencari nilai SB pangkat 2, teman-teman bisa memasukkan nilai KT. Untuk mencari nilai SB pangkat 2, teman-teman bisa memasukkan nilai KTS dibagi dengan kurung buka X pangkat 2 kurang kurung buka 2 kali 1 dibagi nilai N, kemudian kurung tutup sekali dikalikan kurung buka kali X dipangkatin 2. Kurung tutup 3 kali. Oke. Didapatkan yaitu 0,00616. Kita bulatkan jadi pangkat-pangkat koma saja ya teman-teman. Selanjutnya untuk mencari nilai SB-nya, teman-teman bisa langsung memasukkan rumus sama dengan SKRT
dari SB pangkat 2. Enter. Oke. Dan T hitungnya itu menggunakan rumus ABS. 3. Masukkan nilai B. B min 3. Min 3. Dibagi dengan SB pangkat 2. SB saja. Oke, untuk nilai FTTF-nya sama, itu menggunakan ABS. Untuk TTF-nya menggunakan rumus TIN 0,05 titik koma BBS titik koma Oke, sudah didapatkan T hitung dan TTF-nya. Maka dapat disimpulkan berdasarkan SK 95%, 95% didapatkan T hitung lebih besar dari TT. Sehingga maka hipotesisnya adalah H1 panjang mempengaruhi bobot, atau berdasarkan SK 95% dapatkan T hitung lebih besar daripada TT, yang artinya hipotesisnya H1, yaitu B tidak sama dengan 3. Yang artinya pola pertumbuhan es ikan bersifat volumetrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Oke, sekarang untuk mencari data grafik, yaitu kita menggunakan scatter yang pertama. Teman-teman bisa langsung select data, edit, masukkan nilai itu yang bukan log. Log X kan? Yang mana? Kan ada 3 itunya. Series name-nya apa? Oke, untuk selanjutnya scatter slash data edit. Series X-nya itu kita masukkan logs.
Dan untuk series Y-nya kita masukkan series dari Loki. Oke. Oke. Kemudian untuk menentukan grafiknya kita menggunakan scatter. Yang pertama, klik kanan, select data, masukkan add, masukkan series value-nya yang logs X. Untuk series X, kita masukkan nilai logs X. Untuk series X value-nya, kita masukin panjang total. Panjang total sudah diubah ke milimeter. Kemudian untuk series Y value-nya, itu kita masukkan dari data bobot ikan. Oke saja. Oke, didapatkan tabel seperti ini. Grafik seperti ini. Kemudian kita ke layout trendline menggunakan more. Ini tetap ke power, ubah ke power, lalu on chart. Plus 2. Oke. Oke, di sini kita tinggal ganti jadi huruf V dan ditambah untuk N-nya. N-nya jadi 1. Jangan lupa dikasih title. Halaman. Judul besarnya. Ini soal kelas. Dalam satuan milimeter. Ini frekuensi dalam satuan milimeter. Selanjutnya kita menghitung nilai FK. Oke, sebelum mencari nilai FK-nya, teman-teman diharapkan sudah mengcopy paste nilai SKB, SKA, SK, dan FI-nya, serta nilai base log, intercept, dan anti log-nya. Ini saya ubah dulu nilai SK-nya sama FI.
Jangan di Ctrl F, nanti pastenya itu di klik kanan. Klik kanan. Jangan langsung pilih paste yang option angka ini. Oke. Udah, ini kelebihan SKB-nya. Swap sama untuk kayak gitu. Belum ke paste kali ya. Untuk mencari nilai faktor kondisi, teman-teman bisa memasukkan rumus bobot ikan setelah semua dibagi dengan antilog dari kurung buka 2 antilog dikali panjang total. Panjang total. Panjang total. Enter. Belum anjir, selesai. Di string dulu kan. Panjang. Nanti diedit. Ini mau selesai nih yang angka.